warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa tammut taslim ala habibina al-mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita sareng-sareng niat iktikaf di dalam masjid. Karena kita setelah salat subuh zikir kepada Allah, kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah, semoga nanti sampai waktu syuruk ditutup dengan salat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pengajian kitab Arba'in Nawawi. Kita sampai pada hadis yang ke-21. Bunyi hadis tersebut, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Amrin wa qila Abi Amr Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu qala Qultu ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Qala qul amantu billahi summa istaqim. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Amrin, ada yang mengatakan Abu Amrah bin Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu. Qala, beliau menyampaikan, aku menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, nasihatilah aku dengan satu nasihat yang aku tidak bertanya lagi selain kepada engkau ya Rasulullah. Jadi ya Rasulullah, sampaikanlah aku satu nasihat yang setelah itu aku tidak bertanya lagi kepada selain engkau, tentu tentang Islam. Rasulullah menjawab, qul amantu billahi summa istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomahlah di dalam iman tersebut. Para ulama memberikan keterangan apa yang dimaksud dengan qul amantu billahi. Itu adalah jaddid imanaka mutazakkiran biqalbika. Jaddid imanaka, perbaharuilah imanmu dengan benar-benar menyebutkan di dalam hati dan mengucapkan di lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum, perbaharuilah imanmu. Wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kita bisa memperbaharui iman ya Rasulullah? Ucapkanlah la ilaha illallah. Maka ucapan la ilaha illallah itu bagian dari memperbaharui iman. Jadi di sini dikatakan qul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah, artinya perbaharuilah wahai Amr bin Sufyan bin Abdullah imanmu terhadap Allah dengan ucapan la ilaha illallah. Disebutkan di sini
biqalbika wa lisan la ilaha illallah. Disebutkan di sini biqalbika wa lisanika, dengan hati dan juga dengan lisan. Para ulama menyebutkan lebih utama mana zikir hanya dengan hati ditambah hati dengan lisan. Para ulama menjawab lebih utama hati dengan lisan. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah atau astaghfirullahal azim, lebih utama hati dengan lisan, karena ada dua indera yang sedang beribadah, yaitu hati dan juga lisan. Bagaimana yang dengan hati saja boleh, tetap diperkenankan, tetapi lebih utama dua-duanya. Yang dianggap az-zikrul ghafil, zikir yang lalai adalah lisannya ngucap tapi hatinya kemana-mana. Nah, itu namanya belum zikir. Lisannya la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi pikirannya kemana-mana. Tidak kemudian menghayati bahwasannya aku ini sedang memperbaharui iman. Aku ini sedang mengucapkan la ilaha illallah. Terutama yang sedang bersolawat. Aku ini sedang bersolawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata kul amantu billahi itu adalah mengucapkan la ilaha illallah dengan hati, dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Summastaqim, para ulama menyebutkan summastaqim ala amali ta'ati wal intiha an jami'il mukhalafat. Kemudian istiqomahlah untuk melaksanakan semua perintah dan menyudahi semua larangan. Selama ini kita memahami istiqomah itu adalah melanggengkan satu ibadah. Melanggengkan baca la ilaha illallah, itu istiqomah. Melanggengkan sholat sunnah tahajud atau sholat sunnah duha, itu juga bagian dari istiqomah. Namun ini istiqomah yang level atas, level artinya level yang sudah kita menaiki derajat lebih tinggi di hadapan Allah. Nah, level pertama istiqomah yang harus ditekankan adalah benar-benar menjaga kalimat la ilaha illallah tetap terjaga selama hidup kita masih ada di dunia ini. Istiqomah dengan ucapan la ilaha illallah. Apa buktinya dengan amal perbuatan? Buktinya adalah dia taat kepada Allah, menyudahi seluruh kemaksiatan. Contoh yang paling dekat yang akan kita lakukan istiqomahnya adalah menyembelih dengan kalimat Allah. Kita akan udhiyah, akan menyembelih binatang kurban. Sisi ibadahnya di mana? Ada dua ibadah di dalam menyembelih kurban itu. Satu ibadah yang dinamakan iraqatud dam, mengalirkan darah. Yang kedua, ibadah membagi-bagikan daging. Ibadah yang pertama itu ibadah mahdoh. Maka ketika menyembelih, bismillah, Allahu Akbar, itu sedang beribadah kepada Allah. Sebab kalau kita sembelih dengan nama yang lain, akan menjadi ibadah menurut kepercayaan orang lain. Berapa banyak tukang-tukang sihir di antara ibadahnya, ritualnya adalah menyembelih ayam, menyembelih kambing sebagai mahar. Dan itu disembelih lalu kepalanya dilempar kemana, terus kemudian darahnya harus dilumurkan ke bajuna atau kemana. Nah, Islam mengajarkan dalam penyembelihan ada tata caranya.
walikullin ja'alna minhum mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan setiap umat Allah itu menjadikan cara mansak, cara beribadah. Dan cara beribadah kita ini adalah untuk binatang kurban menyembelih. Maka bagi yang nanti akan melakukan ibadah kurban, sebisa mungkin menyembelih sendiri. Sebisa mungkin. Ustadz tidak kuat. Kalau lihat darah semaput, monggo diwakilkan dengan orang yang mampu, tapi usahakan melihat. Karena itu bagian dari ibadah. Yang menurut saya sendiri kurang itu adalah paket kurban dengan harga sekian. Paket akikoh dengan harga sekian. Itu tidak salah. Tetapi sebaiknya ada ajakan untuk menyaksikan ibadah kurban, menyaksikan ibadah akikah. Karena hakikatnya itu sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang menyangka bahwasanya ibadah kurban, ibadah akikah itu yang penting membagikannya. Paket kurban, paket akikoh dapat 40 kotak, katakan gitu. Jadi itu ibadah yang muamalah. Yang hasil dari kurban itu bisa dibagi menjadi 3. Untuk dirinya sendiri, untuk kerabat terdekat sebagai hadiah. Yang ketiga, untuk orang fakir dan miskin. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan, lebih mulia mana memberikan makanan yang dicicipi dulu dengan makanan yang tidak dicicipi dulu. Itu lebih mulia makanan yang dicicipi dulu baru diberikan kepada orang lain. Artinya ketika menyembelih kita boleh mengambil bagian. Kalau Rasulullah itu selalu ngambil bagian paha depan. Jadi paha depan kambing itu selalu diambil oleh Rasulullah. Tapi kemudian yang lainnya dibagikan. Itu lebih mulia mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada menyembelih kemudian dibagikan semuanya. Nah, ini bagian dari taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ibadah kurban atau ibadah akikah ini kalau tidak dijalankan dengan yang disyariatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi ibadah kepada selain Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita perlu hati-hati. Di antaranya faedahnya yang kedua adalah disebutkan ibadah menyembelih itu agar kita yang laki-laki punya rasa keberanian. Bahasa lainnya itu gini. Laki-laki itu harus punya tekad berani. Kok nanti suatu saat ada perintah jihad, mengangkat pedang atau mengangkat senjata, itu siap. Jadi kalau laki-laki, semoga mentalnya mental laki-laki, maka kemudian ada kata rojulun, ada kata rijlun. Itu mirip. Rojulun laki-laki, rijlun kaki. Maka seorang laki-laki diharapkan kakinya itu bisa melangkah jauh. Tidak mudah takut kepada rintangan atau apapun. Maka sedikit bedanya antara rijlun dengan rojulun. Nah, di antara yang membuat seorang laki-laki tidak takut adalah dia mampu untuk menyembelih. Ya, kalau latihan jangan kambing. Latihan itu ayam, tidak apa-apa. Latihan ayam disembelih, awal-awal mungkin tidak tega atau apa, tapi bismillah, kalau ini syariatmu ya Allah, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bismillah, Allahu Akbar. Tidak disunahkan menambah Ar-Rahmanir Rahim, tetapi boleh jika mau menambahkan Ar-Rahmanir Rahim. Nah,
Ini bagian dari istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini diambil dari innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhanku itu Allah, kemudian bertekad kuat tetap memegang la ilaha illallah, maka tanda utamanya adalah kalau kita memegang kuat la ilaha illallah lalu istiqamah, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak akan punya rasa takut, tidak akan punya rasa sedih, karena semuanya bersama dengan Allah. Para ulama menjelaskan di sini, yang dimaksud iman di sini adalah iman yang rukun iman 6 itu. Di antaranya yang paling utama, memegang kuat iman kepada Allah dan memegang kuat iman dengan qada dan qadar, khairuhu wa syarruhu. Qada dan qadar Allah yang baik dan yang buruk. Maka ketika dia mendapatkan qada dan qadar Allah, jika tidak sesuai dengan keinginannya, menyebut la ilaha illallah, ini sudah qada dan qadar Allah, maka aku harus jalani. Bagaimana merubahnya? Aku harus berusaha keras dalam kehidupan dunia ini untuk merubah agar lebih baik. Jadi ketika dia ingat mengatakan begitu, la ilaha illallah, iya ya, ini bagian dari qada dan qadar, ya sudah, diimani. Tapi berapa banyak kemudian ketika Allah mengatur dirinya, tidak terima dengan qada dan qadar. Ini bagian dari istiqomah. Istiqomah tetap memegang kata-kata la ilaha illallah, menerima dengan qada dan qadar Allah. Maka seorang hamba yang istiqomah dengan mengucapkan Rabbunallah atau mengucapkan la ilaha illallah dan tetap di sana, tetap memegang kuat, tanda utamanya adalah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Akhirnya di sini para ulama juga mengatakan, kalau seperti itu yang dimaksud di dalam hadis ini, itu kan amalan para wali. Di antara tanda wali Allah Subhanahu wa taala adalah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak punya rasa takut, tidak punya rasa sedih. Lalu dikatakan di sini, la yutabbiquha illal akabir. Sungguh hadis ini tidak dapat dipraktekkan kecuali memang dia orang-orang besar. Lianna hal khuruj anil ma'lufat, karena ini keluar dari kebiasaan manusia, keluar dari adat yang dilakukan oleh manusia. Contoh seperti kita semua saat ini, panjenengan istiqomah bangun jam 3 malam minimal karena mau datang ke sini. Kemudian sholat subuh, itu keluar dari kebiasaan manusia. Biasanya manusia itu bangun terbit matahari, bukan terbit fajar. Tapi memang Islam dididik untuk menjadi, jadilah manusia yang bukan biasanya manusia. Jadilah hamba Allah yang bukan biasanya hamba Allah. Maka bangunnya, Rasulullah kalau mencontohkan, paling tidak sepertiga malam. Itu tidak umumnya manusia bangun. Saya katakan tidak umumnya manusia itu tidak begitu. Lah, umumnya siapa yang bangun sepertiga malam dan salat subuh? Ini adalah umumnya orang-orang soleh. Umumnya orang-orang yang mampu taat mendekatkan diri kepada Allah dengan jujur. Umumnya orang-orang munafik tidak mampu melihat fajar, karena tidak mampu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Maka Islam mengajarkan, jadilah orang yang dalam beribadah dan menjalankan aktivitas melebihi umumnya manusia. Melebihi umumnya manusia, bangunlah fajar. Melebihi umumnya manusia,
kalau orang ngomong semaunya, kita ngomong dijaga. Nah, di sini dilanjutkan. Bagaimana kalau kita tidak mampu melaksanakan semua itu? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Layyutiquha istaqimu wa lan tutiqu." Istiqomalah kamu di dalam perintah-perintah Allah, tapi sungguh kalian semua juga tidak akan mampu. Kita ini walaupun berusaha sholat tahajud istiqomah gitu, kan kadang ada saja yang belum. Apalagi dari bepergian jauh. Sudah di planning, ya Allah lewat lagi. Di planning, lewat lagi. Nah, itu artinya sudah dinas oleh Rasulullah, istaqimu walan tutiku walan tastati'u. Kamu tidak akan mampu. Lah kalau tidak mampu seperti apa ya Rasulullah? Jagalah lisanmu. Jagalah hatimu. Bisadat itu jujur. Pokoknya jagalah lisanmu dengan jujur, jagalah hatimu dengan jujur. Itu sudah bentuk istiqomah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, menjaga lisan agar tetap jujur, menjaga lisan hati agar tetap jujur dengan kalimat La ilaha illallah, maka itu bagian dari bentuk istiqomah. Karena disebutkan di sini, orang tidak bisa melihat hati, tapi orang bisa diisyaratkan dengan mendengarkan lisannya. Jika lisannya mengatakan A, maka hatinya itulah A. Jika lisannya mengatakan B, maka hatinya itulah mengatakan B. Maka kalau dia seorang muslim, lisannya tidak akan menyakiti muslim yang lain. Kalau dia hatinya beriman, lisannya tidak akan menggunjing yang lain. Maka ukuran zahir keimanan seseorang tidak bisa dilihat secara batin, tetapi dilihat secara lisan. Dan kita diperkenankan, yang tidak boleh adalah kita menghukumi. Manusia biasa, seperti kita, ustadz, atau bukan ustadz, kiai atau bukan kiai, tidak berhak menghukumi seseorang baik atau buruk. Yang berhak menghukumi adalah hakim, yang memang ditugaskan untuk menjadi hakim di dalam menyelesaikan masalah. Kalau saya lihat ini sih ucapannya kayak nggak jujur. Dengan bukti ini. Itu boleh bagi seorang hakim. Tapi bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh kita menilai tetapi untuk diri kita sendiri. Boleh menilai tetapi hanya untuk nasihat, tidak dengan menyebutkan nama. Orang jika mengucapkan A, ini dan itu, maka dia sebenarnya ingin melakukan itu. Nah, itu boleh. Maka para ulama di dalam fikih disebutkan tidak bisa mengambil hukum, tidak bisa memberikan fatwa. Yang bisa adalah memberikan nasihat-nasihat. Siapa yang memberikan fatwa, tetap itu adalah otoritas hakim. Lalu kemudian di antara istiqomah yang harus dijaga adalah melakukan sunnah-sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini istiqomah yang biasa kita pahami. Maka istiqomah yang paling bawah menjaga kuat akidah, menjaga kuat tauhid. Istiqomah yang nomor 2 menjaga amalan ibadah wajib tetap dilakukan. Tetap dilakukan. Jadi jangan mudah meninggalkan sholat karena gara-gara ada qadha. Tidak. Karena sebagian ulama yang lain berpendapat tidak ada qadha sholat. Kalau sudah lewat waktunya, ya lewat. Maka menggantinya bagaimana? Dengan memperbanyak sholat sunnah. Jadi pertama istiqomah menjaga akidah, istiqomah menjaga kewajiban, lalu kemudian istiqomah menjaga sunnah. Nah, di dalam istiqomah kita katakan sunnah duha atau sunnah membaca wiridan, itu adalah istiqomah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditambahkan di sini, mengamalkan sunnah-sunnah itu akan mengingatkan tentang akhirat. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Syayyabatni Hudun wa akhwatuha." Sungguh surat Hud dan surat-surat yang semisal menjadikan rambutku putih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Di dalam surat Hud dan beberapa surat yang lainnya itu menceritakan tentang kematian, menceritakan tentang hari kiamat, menceritakan tentang umat-umat yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang hamba membaca Al-Qur'an, mengamalkan sunnah, mengingat kematian, itu bagian juga dari istiqomah. Maka nasihat utama dari hadis ini, "Qul amantu billahi tsumma istaqim," adalah, ya Allah, aku tetap menyatakan bahwasanya Engkau adalah Tuhanku, dan aku tetap istiqomah, memegang kuat bahwasanya Engkaulah Tuhanku. Maka ketika seorang hamba seperti itu, dia memegang kuat akidahnya, memegang kuat keimanannya. Nah, di dalam akidah ini tidak ada perubahan, tidak ada tawar-menawar. Sama di dalam kewajiban, tidak ada perubahan, tidak ada tawar-menawar. Maka seorang hamba wajib mengucapkan amantu billahi tsumma istaqim. La ilaha illallah atau Rabbunallah, kemudian istiqomah dengan itu. Namun di dalam istiqomah sunnah itu bisa berubah-ubah. Artinya boleh ditinggalkan untuk sunnah yang lain atau malah pindah kepada kewajiban yang lain. Disebutkan, ada seorang hamba yang biasanya istiqomah sholat duha. Duha dijalankan terus, tidak pernah bolong. Tapi kemudian dia menikah, lalu kemudian dia punya istri, punya anak yang harus bekerja. Akhirnya dia harus meninggalkan sholat duhanya. Apakah dia sudah meninggalkan istiqomahnya? Para ulama menjawab, dia tidak meninggalkan istiqomahnya, tetapi dia pindah dari istiqomah sunnah menuju kepada istiqomah wajib, yaitu bekerja. Maka orang yang sedang bekerja itu hakikatnya sedang istiqomah, sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau dia tidak bekerja, dia akan menelantarkan anak dan istrinya. Maka dia meninggalkan sholat duha, tetapi dia ganti, dia bekerja dari jam 7 sampai jam 4, itu dia melaksanakan ibadah wajib. Maka dia hakikatnya tidak meninggalkan istiqomah sunnah, tetapi dia pindah dari istiqomah sunnah menuju istiqomah wajib. Maka ada istiqomah akidah, ada istiqomah wajib yang berupa amaliyah, ada istiqomah sunnah. Maka ucapan yang sedang kita sampaikan kepada tetangga, katakan dengan ucapan, "Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Pak? Bagaimana kabarnya Bu? Semoga sehat-sehat saja." Itu juga bagian dari istiqomah, bagian dari memegang kuat la ilaha illallah. Kenapa demikian? Kita diperintahkan di dalam hadis untuk menjaga hubungan baik dengan tetangga, untuk menjaga, menghormati tetangga. Bahkan kalau kita tidak bisa menghormati tetangga, kita dianggap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka realisasi dari Rabbunallah, setelah kita mengucapkan Rabbunallah, sama tetangga menyapa. Sesama tetangga mengetahui kondisi tetangganya. Ancamannya di dalam hadis-hadis yang lain, sungguh para malaikat melaknat sebuah rumah yang ketika dia punya tetangga, yang ketika dia kenyang tetapi dia punya tetangga yang lapar dan dia tidak mengetahui keadaannya. Ancamannya sampai seberat itu. Maka istiqomah
di sini diartikan dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam ayat Al-Qur'an, fastaqim kama umirta. Istiqomahlah seperti engkau diperintahkan. Istiqomahlah seperti engkau diperintahkan menjaga iman, menjaga ibadah wajib, dan melakukan ibadah-ibadah sunnah. Nah, dinyatakan dalam hadis di bawah ayat ini, sungguh kalian semua hamba Allah tidak akan mampu melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Maka apa yang harus dilakukan? Jagalah lisanmu dan hatimu sadat, yaitu tetap jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diingatkan, kalau kita ingin melaksanakan semua perintah memang sulit, tetapi Rasulullah memberikan nasihat al-isabatu fil aqwali wal a'mal, yaitu benar, jujur di dalam lisan dan perbuatan. Itu mengantarkan kita kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau di dalam ayat yang lain, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ucapkanlah ucapan yang jujur. Karena ketika seorang hamba mengucapkan apa adanya, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan memperbaiki perbuatan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi ucapan baik berdampak jawab dari perintah ini adalah usaha kita diperbaiki, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini tentang isi dari hadis ke-21. Monggo jika ada yang ingin ditanyakan. Iya, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mengamati bahwa bagaimana memahami kedekatan Allah itu secara syariat dan hakikat. Kita mengenal Allah bisa kadang-kadang jauh. Kita juga bisa dekat. Misalnya kita mau panggilan haji, seakan-akan kita menuju ke Allah itu jauh. Kadang kita melihat juga Allah itu tidak jauh dari urat leher kita. Pertanyaan kami, bagaimana kita itu mensikapi bahwa kita selalu di dalam muraqabah Allah, artinya melalui diawasi, tetapi ketika kita melakukan sesuatu yang buruk, di mana karunia dan hidayah Allah, padahal kita diajarkan untuk berbuat baik, tetapi kadang-kadang kita bisa lepas perbuatan baik itu tidak kita capai. Ada kata-kata atau apa? Bagaimana Allah ada di mana itu? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Allah ada di mana ketika kita maksiat itu? Seakan-akan Allah tidak menyayangi kita, kan? Jadi Allah itu dijelaskan aqrabu min hablil warid. Jauh lebih dekat daripada urat nadi kita. Adapun haji itu adalah Allah bukan di sana. Itu hanya tempat ritual, nanti akan saya singgung di kedua. Bahwa Allah itu lebih dekat dari urat nadi kita. Jadi Allah lebih dekat dari urat nadi kita. Ini hukum dasarnya. Siapapun manusia, sejak kecil, ketika dilahirkan, itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Ketika dia dilahirkan dalam kondisi fitrah, Allah itu lebih dekat daripada urat nadinya. Itu hukum dasarnya. Manusia yang taat, belum mengerti agama, tetapi taat saja, tidak mau berbuat buruk, itu Allah lebih dekat dari urat nadinya. Tetapi apa yang menjadikan Allah jauh darinya adalah perbuatannya sendiri, terutama pengingkarannya sendiri.
Maka ketika ia di dalam hadis mengingat Allah dalam sebuah tempat, Allah akan mengingatnya dengan tempat yang lebih baik dari tempat itu. Jika dia mendekat kepada Allah 1 jengkal, Allah akan lebih mendekat kepadanya 2 jengkal. Kalau dia mendekat kepada Allah dengan 1 hasta, Allah akan lebih mendekat dengan 2 hasta. Artinya, ketika kita merasakan kehadiran Allah, ingin mendekat kepada Allah, Allah akan jauh lebih dekat kepada kita daripada kita mengingat Allah. Maka Allah itu aqrabu min hablil warid, lebih dekat dari urat nadi kita. Ketika kita mengingat Allah saat ini, ya Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allah lebih dekat dari sedang yang kita ingat ini. Nah, bagaimana kondisi kita maksiat? Itu berarti kita sedang lupa. Kitanya sedang menjauh dari Allah. Dan sumyal insanu linisyanihi, dinamakan manusia itu karena potensi lupanya tinggi. Dan di dalam hadis yang lain dikatakan, andaikan semua manusia ini taat kepada Allah, maka Allah akan membiarkan beberapa hambanya untuk berbuat maksiat dan kembali kepada Allah dengan istighfar, lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Jadi saya ulang kembali. Andaikan seluruh hamba-hamba ini beribadah kepada Allah, tidak punya dosa sama sekali, Allah akan membiarkan fitrah manusia untuk lupa dan melakukan dosa, lalu dia kembali kepada Allah dan Allah mengampuni dosa-dosa tersebut. Maka orang berdosa itu sebenarnya bukan kesalahan besar. Kesalahan besarnya orang berdosa adalah mengingkari bahwasanya dia telah berbuat dosa. Maka andaikan dia jatuh dalam lubang dosa, sudah disebutkan, manusia itu khata. Khata itu apa? Banyak salahnya. Nisyan itu apa? Banyak lupanya. Tetapi yang baik adalah wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Orang yang terbaik dari orang yang salah adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada hamba di dunia ini yang tidak pernah salah, kecuali para nabi, karena memang maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita kemudian maksiat, itu bisa jadi satu kelalaian kita, kesalahan kita. Yang penting akui bahwasanya itu kesalahan, akui bahwasanya itu lupa. Sebesar apapun dosa itu. Hikmahnya yang disebutkan para ulama, bisa jadi dengan kesalahan itu kita akan jauh lebih dekat kepada Allah daripada hamba-hamba Allah yang jarang melakukan kesalahan. Jadi hikmahnya disebutkan oleh para ulama tasawuf, bisa jadi orang yang jatuh dalam kemaksiatan setelah maksiat bertaubat, dia ibadahnya lebih istiqomah dibanding dia belum maksiat sama sekali. Tapi manusia pasti punya maksiat. Maka ketika dia maksiat, hakikatnya Allah tetap memantau, Allah tetap muraqabah, Allah tetap mengetahui kita, oh sedang maksiat. Maka kemudian ayat-ayat Al-Quran selalu digandengkan, Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha Pengampun, Maha Penyayang. Andaikan salah lagi, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yang tidak boleh adalah, para ulama sepakat menyebutkan, nggak apa-apa wis maksiat dulu, kan nanti ada kesempatan taubat. Iya kalau taubat, kalau enggak, pas maksiat dicabut nyawanya, na'udzubillahi min dzalik. Jadi na'udzubillahi min dzalik, atas hal itu. Nah, adapun ibadah haji itu ibadah yang taruhannya besar. Panjenengan yang sering umroh, sering haji, itu taruhannya besar. Karena orang yang ibadah haji umroh
itu sedang diuji oleh Allah dengan bebatuan. Tawaf batu, sa'i batu, wukuf batu, Muzdalifah kerikil, di Jamarat ngelempar kerikil, di antara gunung-gunung bebatuan. Kalau kita kemudian menyembah batu, menyatakan oh Allah itu batu ya, oh Allah itu batu ya, maka bisa jatuh dalam sebuah kesyirikan. Maka hakikatnya Allah tetap menguasai alam semesta ini. Hanya kita diperintahkan melakukan ibadah ke Masjidil Haram. Itu pun liman istata'a ilaihi sabila. Hanya bagi yang mampu. Jenengan semerap hari-hari ini nggih. Jamaah haji yang enggak punya tasreh digusak semuanya. Dikeluarkan dari Mekah, bahkan dikembalikan ke Indonesia. Karena memang kebijakan Arab Saudi, haji yang tidak punya tasreh dianggap hajinya tidak sah. Majelis tarjih, haji yang tidak punya tasreh, hajinya tidak sah. Baqsul Masail Nahdlatul Ulama, haji yang tidak punya tasreh, hajinya sah tapi dosa. Karena menggunakan tenda orang lain, menggunakan makanan orang lain, menggunakan catering orang lain yang bukan haknya, bukan miliknya, menggunakan mobil orang lain. Maka sebaiknya kalau kita punya niat haji atau umrah, niat tekad kepada Allah, ya Allah, saya ingin haji untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Daripada memaksakan ibadah haji dengan melakukan segala cara. Toh uang cukup 300 bisa berangkat kok langsung, gak usah nunggu-nunggu 30 tahun. Ya itu bagi yang mampu. Tapi yang tidak mampu, maka haji itu cukup begini saja menurut saya. Kalau pendidikan kepada masyarakat, sudahlah. Satu-satunya ibadah yang ditulis jelas, dengan kata-kata man istata'a ilaihi sabila, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, itu hanya haji. Padahal puasa, zakat juga bagi yang mampu. Maka ketika kita ingin melaksanakan ibadah haji, ya Allah, saya ini ingin melaksanakan ibadah haji bukan untuk gelar haji, bukan untuk hanya pengen tahu, bukan untuk menunjukkan status, tapi ingin melakukan rukun Islam yang kelima. Bayar kuotanya. Andaikan Allah menyampaikan umur kita, kita berangkat. Kalau tidak, Allah sudah mencatat sendiri pahala haji. Daripada melakukan haji, memaksakan diri. Malah yang memaksakan diri itu lebih murah, 150 berangkat. Dengan visa-visa amil atau visa ziarah. Dan visa amil itu kerja beda dengan visa residen atau iqomah, itu beda. Maka sebaiknya kita mengikuti apa yang diputuskan oleh para ulama. Walaupun itu dulu tidak ada di zaman Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para salafun saleh, tidak ada. Tetapi saat ini menjadi ada karena untuk menjaga nyawa manusia. Agar tidak kalau haji pasti mati, nggak begitu, ngeten loh. Coba sekarang jenengan bayangkan, dengan jutaan orang seperti itu, pemerintah Arab Saudi, wis gak usah tak atur, tak jaga tok, ada di luar gitu. Terus haji dibebaskan. Itu saya yakin, separuh dari yang haji pasti mati. Dengan gak ngatur makannya, guys. Gak ngatur makannya, gak ngatur transportasinya, gak ngatur jalannya. Wis pokoknya dibiarkan seperti semut gitu. Saya yakin, separuh dari yang haji pasti mati. Gak usah ada tenda-tendahan dengan panasnya seperti itu. Akhirnya apa? Seleksi alam. Kalau haji pasti mati, ngoten. Padahal kita di dalam syariat wajib menjaga jiwa. Jangan sampai hanya karena satu ibadah kemudian kita mati. Bukan itu tujuan hidup kita. Bukan seperti kumbang yang kalau ingin reproduksi dia merelakan dirinya setelah mereproduksi dia mati. Kita tidak begitu. Kalaupun toh kita jihad, kita tidak diperintahkan, ayo jihad. Tidak apa-apa mati, yang penting menang. Tidak begitu. Tetap kita harus menang, tidak boleh mati.
Sama dengan haji. Kita harus sukses haji, tidak boleh mati, tidak boleh sakit. Nah, ini usaha para ulama agar haji itu tetap menjaga nyawa para hujjaj yang haji tetap selamat dan hidup. Jadi itu adalah ibadah. Ya seperti itu diperintahkan. Kita hanya mengikuti, nyembelih, tawaf, ngelempar. Maka ketika ngelempar, maka ketika ngelempar ajarannya bukan kita ngelempar setan. Karena kita tidak tahu ada setan apa enggak. Tetapi kita sedang mengikuti syariat Nabi Ibrahim yang dilanjutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak mengerti sendal itu dilemparkan. Dari sendal yang di bawah itu saking jengkelnya itu ikut dilemparkan. Nggih, monggo. Barangkali ada yang lain. Nggih. Baik, matur nuwun Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz sampaikan bahwa kita dalam hal melafalkan zikir ya, itu bisa di dalam lisan dan di dalam hati, kemudian hanya di dalam hati saja, tapi jangan sampai lisan namun tidak dalam hati. Nah, pada saat kita mendengarkan kajian seperti ini, apakah kita diperkenankan untuk tetap untuk melafalkan zikir kita meskipun hanya di dalam hati? Mungkin itu saja Pak Ustadz, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih. Apakah boleh zikir pada saat mendengarkan kajian ini? Untuk kajian seperti ini boleh. Jenengan sambil la ilaha illallah, subhanallah, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu boleh. Kajian-kajian seperti ini. Padahal sebenarnya kita mendengarkan keterangan tentang hadis Rasulullah, keterangan tentang Al-Quran, keterangan tentang hukum-hukum agama Islam, itu juga bagian dari zikir sebenarnya. Untuk majelis seperti ini boleh. Tapi untuk majelis khutbah Jumat kan seperti ini. Ini kan bedanya bukan hari Jumat itu aja. Khutbah Jumat haram hukumnya. Jadi panjenengan yang yang duduk di sini kemudian itu bahkan para ulama mengatakan lebih baik tertidur daripada sambil zikir. Karena kalau zikir faqad laghauta. Dianggap sudah menyia-nyiakan. Ibadahnya sudah disia-siakan. Ada namanya Ubay bin Ka'ab, itu termasuk yang dekat dengan Rasulullah dan masih kecil. Itu mendengarkan ayat turun. Ketika ayat turun itu disampaikan lagi oleh Rasulullah di dalam khutbah Jumat. Ketika Rasulullah menyampaikan itu, yang bisa nirukan Ubay bin Ka'ab. Lah ketika Ubay bin Ka'ab tahu, sahabat yang lain itu jawil. Hei, ayat kapan itu turun? Ayat kapan itu turun? Kok aku nggak tahu? Ubay bin Ka'ab itu diem aja gak jawab. Oh, setelah selesai khutbah, digeret Ubay. Ya Rasulullah, Ubay bin Ka'ab ini telah menyembunyikan ilmu ya Rasulullah. Karena dia aku tanya tentang ayat yang engkau baca, dia tidak mau menjawab ya Rasulullah. Ubay langsung begini, ya Rasulullah, engkau kan sedang khutbah, maka aku tidak menjawab. Apa jawab Rasulullah? Laqad shadaqa Ubay. Ubaylah yang benar. Maka ketika khutbah wajibnya diam, tidak boleh bertanya walaupun itu tentang hukum yang lain. Bahkan mengatakan diam, itu lo tidak boleh. Karena apa? Kalau jenengan diam, nanti kok yusik salah. Diam, akhirnya lame tadi nih. Ansit, jadi ungkapan ansit, diamlah, itu tidak boleh. Cukup ngasih isyarat. Khotib seumpama, kalau saya diajarkan abah mertua saya, kalau pas ada yang rame, diem aja khotibnya. Diem setengah menit gitu, dia akan tahu sendiri. Oh, ada yang rame ini. Setelah itu baru mulai. Karena tidak boleh yang di pojok diam, dengerin khutbah. Itu tidak boleh. Dan yang lain juga tidak boleh. Jadi zikir pada saat khutbah itu tidak diperkenankan. Tetapi yang lain diperkenankan. Hal kedua yang mungkin perlu kita ketahui bersama. Zikir lisan, terutama zikir la ilaha illallah astaghfirullah atau baca Quran, itu perlu kita perdengarkan untuk diri kita sendiri.
Jangan hanya kita membaca Quran untuk orang lain. Baca Yasin untuk orang lain. Baca Quran, Al-Fatihah untuk orang lain. Sudahkah kita untuk baca untuk diri kita sendiri? Dengan bacaan yang ada suaranya. Di kamar sendiri, Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Bila perlu kita perdengarkan ke diri kita perdengarkan kepada anak-anak kita. Karena apa? Suara lantunan Al-Quran itu membawa ibadah tersendiri. Walaupun kita katakan begini, Hamim. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Itu boleh. Di dalam hati juga boleh. Tetapi membacakan Al-Quran bersuara yang lantun, yang indah untuk diri kita sendiri, jauh lebih berhak kita lakukan daripada untuk orang lain. Ini nasihat bagi para ustadz dan para qori. Biasanya kalau sama orang lain, pas ngimami enak. Tapi pas untuk dirinya sendiri, tidak pernah enakkan. Padahal tubuhnya juga punya hak untuk menikmati suara indahnya. Itu. Jadi ini kalau Quran. Kalau zikir, tubuh kita, terutama telinga kita berhak untuk mendapatkan pendengaran ucapan La ilaha illallah, La ilaha illallah. Di samping ini dengar, hati juga berjalan sesuai dengan la ilaha illallah. Maka itulah kemudian ada beberapa zikir yang Rasulullah itu mensunahkan keras, tidak mensunahkan tidak keras. Contoh, labbaik Allahumma labbaik, itu tidak sunnah sirri, diem gini tidak. Sunnahnya malah sekeras-kerasnya. Bahkan ketika tawaf ingin mengatakan Bismillahi Allahu Akbar, itu sunnahnya keras, bukan tidak keras. Adapun perbedaan para ulama di ba'da sholat itu kan memang perbedaan. Yang jelas Rasulullah zikir. Yang jelas Rasulullah zikir setelah sholat dan diriwayatkan sahih semua. Bedanya adalah bareng-barengnya ini loh. Bareng-barengnya jamaahnya itu dikatakan bid'ah atau tidak bid'ah. Dalam Imam Syafi'i menyatakan kalau itu diniatkan li taklim untuk mengajar, terutama waktu maghrib kan banyak anak-anak di usia umur 10 tahun, 9 tahun yang sudah belajar sholat itu agar tahu bagaimana zikir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau jahar atau tidak jahar zikir Rasulullah pasti jahar. Tidak mungkin diriwayatkan oleh para ulama, para sahabat kalau tidak keras. Artinya zikirnya Rasulullah ketika Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, itu bersuara. Rasulullah itu keluar suaranya sehingga dicatat oleh para sahabat, diriwayatkan. Oh, setelah sholat itu Rasulullah membaca istighfar. Setelah sholat itu Rasulullah membaca tasbih. Setelah sholat itu Rasulullah membaca ayat kursi ini dan itu. Artinya keras, hanya tidak bareng-bareng. Lagi kalau dalam fikih itu, kalau niatnya mengajari, boleh bareng-bareng. Niatnya mengingatkan agar tidak lupa, boleh bareng-bareng. Yang ketiga adalah mengajak yang malas. Yang malas diajak zikir bareng-bareng biar tidak malas. Itu 3 niat ini yang diperbolehkan. Artinya sepakat tidak ada hukum bid'ah di sini. Jadi ada niatnya itu. Jadi monggo bisa mengistiqomahkan zikir lisan bil jahar, bukan untuk hitungan tetapi untuk diri kita sendiri, sebagaimana kita juga hamba Allah yang butuh siraman rohani. Nah, di antara siraman rohani yang paling utama adalah siraman rohani dari diri kita sendiri untuk diri kita sendiri. Mantan. Sampun nggih. Kita tutup di sini. Semoga apa yang kita kaji diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukri huma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal fina wa la minna wa la bainana syaqiyan wa la matruda. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an baraka wa shifaan min kulli da'. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana min ahli al-ilmi wa min ahli al-khair wa min ibadika as-salihin wa min ulama'ika al-'amilin wa min aghniya'ika asy-syakirin wa min hamalati al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wa dhair. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa nasta'udiuka ilma ma 'allamtanahu farduddu inda hajatin ilayhi bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.